Kita ke informasi lain, pemirsa. Ferdinand Huta Heian mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan menderita penyakit khusus. Sementara itu, Roy Suryo menawarkan membawa Ferdinand ke rumah sakit khusus kejiwaan secara gratis. Pengajuan penangguhan penahanan tersangka ujaran kebencian Ferdinand Huta Heian mendapat respon dari mantan Menpora Roy Suryo. Melalui akun Twitternya, mantan rekan sejawat di Partai Demokrat ini menawarkan untuk membawa Ferdinand ke RSK Puri Nirmala di Yogyakarta secara gratis. Roy mengaku tawaran berobat agar Ferdinand tidak mengulangi perbuatannya yang membuat kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, kuasa hukum Ferdinand Huta Heian berencana mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya karena alasan medis. Kuasa hukum mengaku Ferdinand menderita gangguan kelistrikan saraf yang disebut sebagai akar masalah dari cuitannya. Akibat cuitannya, Ferdinand dijerat dengan Undang-Undang ITE atas kasus ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan melalui media sosial. Penyidik menahan Ferdinand selama 20 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah Ferdinand Huta Heian bersedia menerima tawaran pengobatan gratis penyakit syaraf? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan politisi Partai Demokrat Roy Suryo. Selamat sore, Bang Roy. Yo, selamat sore juga pemirsa iNews di mana saja berada. Baik, Bang Roy, saya ingin konfirmasi langsung kepada Anda. Betulkah Anda menawarkan untuk merawat gratis Ferdinand ini? Absolutely yes. Jadi benar sekali. Kebetulan saya simpati kepada mantan rekan saya di salah satu partai dulu ya, dan kebetulan memang saya memang memiliki yayasan itu mengelola sebuah rumah sakit khusus syaraf dan jiwa, yaitu di Yogyakarta. Rumah sakit ini sudah cukup lama. Ini didirikan oleh Profesor Dr. KPH Suyono Prawira Hadikusumo beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 73. Dan memang kalau orang dengan gejala-gejala neuroleptik ya, ini saya tidak asal bicara ya. Kebetulan saya dulu sering membantu almarhum ayah itu kalau membantu membuat presentasi untuk penderita gangguan jiwa, yaitu neuron itu adalah syaraf-syaraf di otaknya itu agak terganggu. Nah, itu memang merupakan salah satu sebab gejala penyakit jiwa. Nah, tapi nanti ada konsekuensinya. Kalau memang ternyata yang bersangkutan itu disebut sakit jiwa, nah berarti memang ya sudah, ya dia harus dirawat. Gitu. Dan karena dia harus dirawat, saya menawarkan perawatan gratis di Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala di Yogyakarta. Oke, jadi tawarannya serius ya, bukan sarkasme ya? Bukan, tawaran serius. Karena saya memang memiliki rumah sakit, kecuali saya nggak punya rumah sakit. Ya, baik. Saya memiliki, dan ini tawarannya bukan yang pertama. Dulu pernah saya tawarkan juga untuk Basuki Cahayapurnama dulu, ketika dia juga aneh waktu itu ketika menyerahkan lahan yang tidak jelas waktu itu kepada Kemenpora. Jadi ini tawaran ini bukan yang pertama kalinya dan bukan juga main-main. Ini tawaran serius dari saya, dari lubuk hati yang paling dalam dari saya, untuk bekas sahabat saya. Kalau memang dia sakit, ya sudah dirawat supaya tidak mengganggu masyarakat. Gitu. Baik. Saya ingin minta tanggapan langsung. Sudah bergabung juga bersama kita sore hari ini kuasa hukum Ferdinand Huta Heian, Zakir Rashidin. Selamat sore, Bang Zakir. Sore, Mas. Bang Zakir, ada tawaran yang datang dari Mas Roy Suryo ini untuk memberikan perawatan kepada klien Anda di rumah sakit. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, kalau saya sih tidak mau memberikan tanggapan ya, karena tidak substansi ya, di luar pokok perkara ya, di luar pokok permasalahan hukum. Jadi ya seperti itu tadi. Jadi saya tidak mau tanggapi karena saya anggap itu tidak substansi ya. Oke. Tapi Anda betul ingin mengajukan permohonan penangguhan penahanan? Iya, rencananya seperti itu, sedang diproses. Oke, apa kemudian yang menjadi alasan Anda mengajukan itu? Bagaimana? Apa alasan Anda mengajukan penangguhan penahanan? Apa yang menjadi pertimbangan? Ya, karena memang klien kami ini butuh yang pertama itu di luar ya, karena posisi sebagai tulang punggung keluarga, jadi dia dibutuhkan, kira-kira seperti itu. Alasannya itu saja, hanya karena klien Anda tulang punggung keluarga. Kalau tidak salah kemarin juga kami mendengar statement bahwa yang bersangkutan juga sedang sakit begitu. Oh iya, tapi kan sekarang tidak. Oke, kalau diizinkan, kalau kami boleh tahu sebenarnya klien Anda sakit apa?
Pak Zakir, sehingga memang harus mengajukan permohonan penangguhan penahanan? Kalau soal itu saya nggak bisa jelasin, Mas, karena itu sudah masuk ke ranah materi penyidikan ya. Jadi hal-hal yang sifatnya materi kan memang bersifat rahasia, jadi kita tidak bisa memaparkan gitu, Mas. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Saya ingin kembali ke Mas Roy Suryo. Mas Roy, dari tentu alasan Anda menawarkan perawatan ini tidak lahir dari ruang-ruang kosong. Tentu Anda memiliki pertimbangan sendiri. Kemudian apa yang menjadi alasan sebenarnya Anda untuk menawarkan perawatan kepada Ferdinand? Apa yang Anda lihat yang dialami oleh Ferdinand? Yang pertama, kebetulan saya juga punya latar belakang medik ya. Saya magister kesehatan. Ya, dan artinya saya tidak mau alasan kesehatan itu dijadikan alasan bagi seseorang untuk menghindari hukum. Ya, gitu. Jadi artinya kalau memang dia sehat, ya jalani hukum. Tapi kalau memang sakit, ya saya tawarkan. Jadi pilihannya kan jelas kan gitu. Saya nawarkan dengan lubuk hati saya yang paling dalam. Dan kebetulan daripada dia bayar rumah sakit, ya kebetulan saya punya rumah sakit khusus neurologi. Jadi rumah sakit neurologi dan psikiatri itu di Yogyakarta, namanya Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala. Ya, ini Puri Nirmala ya, bukan pakem. Jadi kalau pakem kan sudah penderita yang lewat. Ini untuk gangguan jiwa ringan. Ya, misalnya orang yang neurologiknya terganggu, neuronnya terganggu, sampai ke ayan dan lain sebagainya. Jadi supaya tidak mengganggu, supaya dia tidak kemudian tiba-tiba mengaku melakukan tweet tanpa sadar dan sebagainya. Ini kan membuat gaduh. Gitu loh. Jadi daripada membuat gaduh, demi baiknya masyarakat, saya tawarkan kalau memang sehat, jalani hukum. Ya, kalau memang sehat. Dan ayo kita kawal sebaik-baik. Tapi kalau memang sakit, ya kasihan orang sakit kok dihukum. Tapi kalau orang sakit, ya masuk rumah sakit. Sakitnya apa? Sakit jiwa. Ya masuk rumah sakit jiwa. Itu clear tawaran saya. Oke. Saya kembali ke Bang Zakir. Bang Zakir, sebelumnya juga klien Anda sempat mengatakan bahwa sedang mengalami down begitu, kemudian sedang sakit, terjadi pergulatan antara pikiran dan hati. Ini sebenarnya menjadi salah satu indikasi yang dibaca oleh Mas Roy tadi sehingga menawarkan perawatan kepada klien Anda. Bang Zakir. Halo? Ya, Bang Zakir. Putus-putus, Mas. Baik, Bang Zakir, sebelumnya kan klien Anda mengatakan bahwa tweet tersebut dicuitkan karena terjadi pergulatan antara pikiran dan juga hatinya. Kemudian ada masalah tentang penyakit yang sempat diutarakan klien Anda. Ini yang dibaca oleh Mas Roy tadi sehingga menawarkan perawatan kepada klien Anda. Tadi ditawarin, tapi cukup bisa masuk enggak? Bang Zakir, halo, Anda masih bersama saya, Bang Zakir? Sayang sekali terputus. Baik, saya kembali ke Mas Roy sambil kita coba perbaiki sambungan audio kita kembali dengan Bang Zakir. Mas Roy, sebelumnya kan kita ketahui bersama Ferdinand Hutahian ini mencuit dengan alasan bahwa terjadi pergulatan pikiran dan hati. Tidakkah ini juga Anda lihat sebagai penyakit yang dijadikan dalam tanda kutip suatu alasan untuk menghindari hukum seperti yang tadi Anda katakan, Bang Roy? Ya, yang pertama, kalau selaku pengamat telematika, saya mengatakan orang yang mengalami pergulatan pikiran dan perkataan, ya itu kepikiran dan pikiran, itu tidak mungkin dia men-tweet. Kalau dia begitu ya mungkin dia dalam bahasa psikolog ya, ini bukan psikiater, psikolog, dia mungkin pengen katarsis. Seorang yang pengen katarsis itu biasanya menulis dalam kertas, kemudian kertasnya itu dicoret-coret, kemudian dibakar atau dibuang. Itu dia sudah cukup meluapkan. Masalahnya, dia menulis di Twitter. Follower dia itu 145.000. Dia nulis bukan status saja, tapi dia posting. Dia posting secara terbuka dan akun dia itu bukan akun restricted. Akun dia itu open akun. Dan tanpa mention. Artinya dia sengaja melakukan itu. Nah, kalau dia sengaja, kemudian dia mendenai itu, dia mengatakan, saya tidak sadar. Maka harus diperiksa. Kalau memang orang nggak sadar, bahaya sekali. Orang nggak sadar, menulis-nulis, kemudian langsung mempengaruhi ke 145.000 followernya. Ini harus diperiksa. Tapi saya sangat salut ya dengan kepolisian. Artinya dengan hanya surat, berpegang surat, polisi tetap. Jadi makanya saya tawarkan, kalau memang sakit, ya diperiksa lah gitu. Ini mumpung ada bekas sahabatnya yang menawarkan perawatan gratis di rumah sakit khusus yang menangani ini. Gitu. Baik. Saya sudah dapatkan poinnya. Kita kembali terhubung dengan Bang Zakir. Bang Zakir, halo. Bisa dengar suara saya sudah? Putus-putus, Mas. Baik. Bang Zakir,
sebenarnya apa sih yang dikatakan klien Anda yang menjadi alasan ketika memposting cuitan tersebut? Apakah betul bahwa pergulatan antara pikiran dan hati ini menjadi alasan utama? Ya Mas, karena kondisinya kan lagi terbatas sekarang ini, jadi begini, saya sampaikan saja seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sudah seperti itulah yang terjadi, Mas. Terus ya, yang terjadi seperti apa? Tapi dengan apakah klien Anda pernah mengatakan sesuatu kepada Anda bahwa memposting cuitan tersebut dalam kondisi yang sadar atau tidak? Halo, putus-putus, Mas. Iya, Bang Zakir, bisa dengar suara saya? Putus-putus, Mas. Putus-putus. Jaringan kali kurang bagus ya. Oke, baik. Sayang sekali audio kita terputus dengan Bang Zakir. Terakhir, saya ingin ke Mas Roy. Mas Roy, jadi tawaran ini berlaku sampai kapan? Apakah ada expirednya, Mas Roy? Enggak. Sebagai bekas sahabat saya, ya gitu, Ferdinand itu ya, meskipun ya kami sama-sama sudah tidak di partai ya, saya mengundurkan diri baik-baik, saya nggak tahu dia entah mengundurkan atau diundurkan, saya nggak tahu ya, saya tetap menawarkan dan terbuka ya gitu. Kalau misalnya dia memang benar nanti dalam pemeriksaan itu mengalami gangguan DJ ya, penyakit jiwa ya, silahkan gitu, meskipun ya agak jauh di Jogja ya, karena saya punyanya memang di Jogja ya gitu, tapi kalau di Jakarta kan bisa juga nanti kita referensikan ke Grogol atau kemana gitu. Tapi yang jelas kalau di Jogja ini real tawarannya, bukan main-main, karena memang kalau ada orang berpenyakit semacam itu, daripada mengganggu masyarakat, daripada membuat keonaran dan malah nanti dipidana, kan kasihan malah. Ya udah dirawat saja. Itu jauh lebih baik daripada dia mengacau gitu ya. Gitu. Jadi ini benar-benar tawaran yang saya berikan ya, mau dimanfaatkan silahkan, kalau tidak pun tetap terbuka untuk Ferdinand Hutahayan. Baik. Artinya tidak ada expirednya ya, tawaran ini serius begitu ya. Terima kasih Mas Roy Suryo sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita nantikan terus proses hukumnya nanti seperti apa. Terima kasih, selamat sore.